Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah di pagi hari ini semuanya Pak Guru sehat-sehat, bahagia-bahagia. Karena kelas 9 dan tadi semua masuk di SMA. Ya. Jadi adik-adik sebelum mulai pembelajaran hari ini Pak Guru mau ambil daftar hadir dulu. Mana daftar hadir? Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Sakila Syarain. Oke, Syakila, Atila. Atila, Nazril. Siapa lagi? Salman. Salam izin. Salam. Oke. Sudah kayaknya semuanya apa? Oke, jadi mudah-mudahan yang tidak hadir diberikan kesehatan untuk melakukan proses kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi sebelum mulai proses pembelajaran hari ini adik-adik seperti biasa kita akan bermain dulu. Kita akan bermain tebak-tebakan adik-adik. Tebak-tebakannya simple. Pertama, kata kunci pertama, pikirkan satu orang yang sering kalian ingat kemarin. Pikirkan satu orang yang sering kalian ingat kemarin. Pikirkan dulu. Hah? Mana? Di sana tidak ada. Yang kedua, setelah kalian pikirkan satu orang, pikirkan yang kedua, sifat yang paling kalian suka dari orang tersebut. Sudah? Kemudian nih, kalau ada, masakan Allah tidak ada yang kalian suka. Oke. Kemudian yang ketiga, pikirkan orang yang di lingkungan kalian mirip dengan orang tersebut. Yang ketiga, pikirkan orang yang di dekat kalian yang mirip dengan orang tersebut. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Dan yang terakhir, sebutkan huruf pertama orang tersebut. Pakai hitung. 1, 2, 3. S. Jadi kalian orang-orang yang di baris samping kiri kanan kalian pasti tahu orang tersebut. Kalau saya dalam tahu. Ya, tahu. Oke? Oke, sudah. Fokus dulu. Sekarang Pak Guru ingin menjelaskan pada kalian untuk materi pembelajaran hari ini. Kalian pernah melihat hujan? Ya. Pernah melihat pelangi? Ya. Pernah melihat badai? Ya. Pernah. Badai. Pernah? Ya. Kalian tahu itu termasuk dalam fenomena apa? Dalam fenomena apa dulu? Fenomena alam. Dalam fenomena alam. Fenomena alam itu biasanya bisa dijelaskan atau tidak? Bisa. Kalau di dalam bahasa Indonesia, fenomena alam yang bisa dijelaskan disebut dengan eksplanasi. Betul sekali. Jadi di pagi hari ini Pak Guru ingin membagikan kepada kalian lembar kerja untuk materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kalian baca materi Pak Guru. Ada yang bisa menjelaskan pada Pak Guru apa itu teks eksplanasi? Saya. Iya, 1. Oke. Teks eksplanasi adalah teks
yang menjelaskan proses terjadinya suatu terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmu pengetahuan. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberi penjelasan kepada pembaca secara logis dan faktual. Oke, jadi ingat kata kuncinya, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan kepada pembaca secara Logis dan faktual. Secara logis itu artinya secara masuk akal, yang bisa kita terima secara nalar, dan faktual artinya berdasarkan kondisi di lingkungan, di lapangan, di tempat kejadian. Oke, ada yang tahu tujuan eksplanasi apa? Saya. Oke, silakan. Penjelasan tentang sebab atau akibat dari suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah dan logis. Bagus sekali. Tujuan teks eksplanasi itu menjelaskan sebab akibat peristiwa dan fenomena secara ilmiah dan logis. Ada Olivia, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, Yaitu menjelaskan proses terjadinya sesuatu. oke, yang kedua, Informasinya bersifat faktual dan ilmiah. oke, Angga, yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. sebab karena akibat oleh karena itu. Oke, yang keempat, Rido. Menyusun secara logis dan sistematis. Yang kelima, Maira. Tidak memengaruhi pembaca untuk setuju atau tidak setuju. Oke, jadi kalian harus memperhatikan ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, Menjelaskan proses terjadinya sesuatu. kalau kalian lihat eksplanasi, misalnya proses terjadinya hujan, proses terjadinya bencana, proses terjadinya angin puting beliung, atau fenomena sosial, misalnya proses terjadinya pemilihan umum, atau proses terjadinya keluarga yang saling marah-marahan, atau proses terjadinya satu kampung dengan kampung lain yang sering berantem. Itu untuk menjelaskan proses terjadinya seperti ini. Kemudian yang kedua, informasinya bersifat faktual dan ilmiah. Apa itu faktual dan ilmiah? Berdasarkan fakta dan dapat dipikirkan secara ilmiah. Jadi yang jadi pertanyaan, Pak Guru, aku saya boleh bikin teks eksplanasi tentang film anime? Tidak bisa, karena tidak ada fakta. Dan kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, ada bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi tidak bersifat fakta. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu biasanya di dalam kalimat teks eksplanasi itu ada sebab, karena, terjadinya, dan karena itu. Tidak disusun secara logis dan sistematis. Itu yang keempat. Dia harus disusun secara logis dan sistematis. Misalkan proses terjadinya hujan langsung banjir. Apakah itu masuk akal? Tidak. Apakah sistematis? Tidak. Misalkan proses terjadinya hujan disebabkan oleh panas matahari, kemudian panas matahari membuat air laut menguap, kemudian awan hitam dibawa ke atas gunung dialirkan hujan, kemudian jatuhlah hujan di muka bumi. Yang terakhir, tidak mempengaruhi pembaca atau untuk setuju atau tidak setuju. Ingat, yang kelima ini penting, karena teks eksplanasi itu dia cuma sifatnya informasi. Dia tidak bilang, oh kita harus setuju, kita harus tidak setuju dengan teks yang disajikan. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya adik-adik, di dalam lembar kerja yang sama, Pak Guru punya satu teks. Silahkan Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca teks tersebut.
Oke, sudah? Selanjutnya adik-adik silahkan perhatikan halaman belakang dari teks tersebut. Di situ ada 4 pertanyaan. Silahkan kalian jawab 4 pertanyaan tersebut. Kira apa? Jawab saya. Sabar, jawab dulu. 5 menit untuk menjawab salah tersebut. Boleh sudah. Sudah? Sabar. Seperti biasa, orang yang berhasil menjawab. Makan dulu. Tidak. Nanti Pak Guru mau ini. Oke, sudah dijawab adik-adik? Oh.
Oke, sudah selesai? Sudah. Yang di belakang sudah? Sudah. Oke, sekarang adik-adik, Pak Guru akan acak yang menjawab pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab seperti biasa? Pertanyaan pertama. Ada yang ingin menjawab pertanyaan pertama tentang apa teks di atas? Angkat tangan. Ini dulu yang pertama. Tentang apa teks di atas? Proses terjadinya hujan. Teks tersebut juga termasuk teks eksplanasi. Apakah benar jawabannya adik-adik? Ya. Nah, oke. Yang kedua, informasi apa saja yang kamu temukan dalam teks di atas? Angkat tangan. Saya. Yang lain. Saya. Oke, apa itu? Informasi yang dapat ditemukan di teks tersebut pertama, hujan terjadi karena proses penguapan air. Kedua, uap air naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Oke. Ketiga, terjadi kondensasi dan terbentuk awan. Keempat, awan yang semakin berat akan menjatuhkan air sebagai hujan. Betul atau tidak? Betul. Oke. Oh, lanjut. Kelima, proses ini disebut partisipasi. Keenam, hujan memiliki manfaat seperti menyuburkan tanah dan menjaga ekosistem, tetapi juga dapat menyebabkan banjir jika terlalu lebat. Oke. Jadi betul atau tidak? Betul. Oke, betul. Yang ketiga, ada berapa konjungsi kausalitas di dalam teks tersebut? Silakan Nata. Hah? Oh, ini. Ayo. Yang ketiga, ada yang bisa menjawab? Saya. Selain yang lain lagi, yang lain. Selain Tisela, selain Almira. Yang ketiga, ada berapa konjungsi? Hah? Angkat tangan. Oke, ada berapa? Apa itu? Konjungsinya apa? Akibat panas matahari. Akibat. Kata akibat ada dalam konjungsi kausalitas? Ada. Yakin ada? Oke. Yang keempat, menurutmu teks di atas disusun secara logis dan sistematis atau tidak? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Selain itu. Saya mah. Jangan. Ya, selain itu. Menurutmu teks di atas disusun secara logis dan sistematis? Ya. Karena. Selain. Maira. A. Ya, karena teks di atas secara mata dan dapat diterima oleh pembaca. Kurang. Saya utama. Selain itu. Oke, Setia. Teks tersebut menjelaskan proses terjadinya hujan secara bertahap dan mundur, mulai dari penguapan, kondensasi hingga presipitasi. Oke. Betul atau tidak? Betul. Pas. Oke, jadi adik-adik, Pak Guru rasa kalian sudah paham dengan pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Sekarang adik-adik, kertas ini silakan dikumpul, digeser ke depan. Oke. Geser ke depan bukan geser ke belakang. Geser ke depan, ayo. Lagi dong. Oke, sekarang adik-adik sebelum menutup pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya pada kalian. 3 informasi apa yang kalian pelajari di pagi hari ini? 1. Pertama, proses terjadinya hujan. Hujan. Yang kedua, Apa itu teks eksplanasi? apa itu teks eksplanasi? Yang ketiga, Teks eksplanasi harus bisa diterima secara harus ditulis secara nyata dan diterima oleh pembaca. oke.
bagus sekali. Sebutkan 2 hal yang ingin kalian ketahui tentang teks eksplanasi. Ciri-ciri 1. Yang kedua? Bagaimana cara mengamati teks? Cara mengamati teks eksplanasi. Dan juga bagaimana cara pembaca dapat menerima itu Teks eksplanasi. Oke. Yang terakhir, 1 hal yang kalian tidak paham tentang teks eksplanasi. Karena kamu udah mengerti apa itu teks dibahas. Oke, berarti sudah paham semua ya. Jadi, Pak Guru rasa proses pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Mudah-mudahan hidupnya lancar. Mudah-mudahan lulus. Masuk di sekolah yang diinginkan. Dan mudah-mudahan kalian nanti sukses jadi orang terkenal. Oke, sekian proses pembelajaran kita hari ini. Sekian banyak terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.